Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Jakarta sangat sukacita boleh selalu bertemu dengan pemirsa di mana saja. Sudah hadir di hadapan kita ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Luar biasa Pak Darwis, puji Tuhan. Salam hangat selalu buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, Tempat Bata, ada jemaat Waldensia yang ada di Manado, saudara kita yang di Bitung, Makassar, maupun yang ada di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Surabaya, bahkan di Jakarta, Sukabumi, dan bahkan Bandung, teman-teman kita yang ada di sana. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian buat kita semuanya. Terima kasih. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga pemirsa yang berkati Tuhan dimanapun berada. Ya, kami berharap saudara-saudara, sahabat kami yang di Den Haag, ya di NTT, teman-teman Kawanua ya, lalu yang di Kalimantan, yang tetangga dekat di Jakarta juga ya, Jakarta, Jawa Barat, kemudian yang di Sumatera, Lampung, Papua, Aceh juga, Batam ya, banyak juga itu ya. Lalu yang di Papua ya, demikian juga saya kira yang di Bali juga ya, yang di Bali banyak pemirsa kita yang setia di sana. Kita berharap kabar yang sama juga kita dengar, kita rasakan supaya kita sama-sama merasakan pelajaran yang baik ini. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya juga ingin menyampaikan salam buat teman-teman di Pematang Siantar, di Seram, di Maluku. Luar biasa responnya. Terima kasih. Dan juga saya sampaikan salam teman-teman di Sudan Selatan, di Sarawak, di Amerika. Tuhan kiranya menolong kita semua ya di dalam kehidupan yang sangat sulit saat ini. Baiklah, kita akan mulai diskusi. Kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, khususnya pada pagi yang indah ini. Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati pekabaran ini, menjadi satu pekabaran lintas negara, dan menjadi satu sukacita berkat bagi mereka yang menyaksikan dan mendengar dan mempelajari, sehingga kami semuanya didapati setia pada waktu Yesus datang pada yang kali kedua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik kita kali ini yaitu benih Abraham. Kita masih fokus mengenai kehidupan Abraham dan apa ini benih Abraham. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan bagi kita agar kita mendapat kejelasan, Pak. Silakan Pak Tobing. Baik. Terima kasih Pak Darwis. Jadi kita akan lebih dalam lagi mempelajari apa konsekuensi atau akibat-akibat yang dirasakan langsung oleh janji Tuhan kepada Abraham dan sekarang kepada benih Abraham itu sendiri. Artinya kan Allah mengatakan bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Nah, itulah yang disebut benih Abraham itu. Apa yang terjadi dengan para benih Abraham ini? Di ayat hafalan kita dikatakan di Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh. Nah, ini ada sebuah kondisi persyaratan Pak Darwis. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Kalau kita sungguh-sungguh dan berpegang, maka ini itu kondisi di awal, persyaratan awal. Akibatnya adalah maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi ayat ini sangat mendalam sekali kepada kita para benih Abraham. Ya, satu, kita ini adalah kepunyaan Allah. Ya, kita ini kepunyaan Allah. Tapi dikatakan ada syaratnya. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang supaya kita benar-benar terpelihara sebagai harta kesayangan. Namanya harta kesayangan itu sangat dijaga Pak Darus. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak gitu ya. Tapi kalau yang dijaga ini tidak mau dijaga, ya kan, tidak mau dijaga ya sudah gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi pengantar bagi kita ya. Nah, di dalam pelajaran kita ini ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus sebagai ya supaya menggambarkan apa sih
tugasnya Bani Abraham ini. Di satu kota kecil ya, ada ya di zaman dulu ini ada sebuah jam di jendelanya tukang emas ya. Jadi di kota ini ada tukang emas, dan jam ini yang diandalkan oleh warga di kota itu untuk melihat aktivitas mereka ya, mau ke sekolah, mau bekerja dan segala macam, jam ini. Tapi satu waktu Pak Darwis, jam itu berhenti. Ya, jam itu berhenti. Ya, lalu penduduk kota tidak mengerti kalau jam itu berhenti. Mereka pikir ya, oh masih santai saja anak sekolah. Lihat loh, ini 8 masih jam 8 apa? Kalau nggak salah di sini disebutkan 8.45. Ya, 15 menit lagi jam 9. Masih santai. Ya, rupanya pada terlambat semua. Karena rupanya jam itu berhenti. Mereka pikir, oh masih ada waktu. Anak sekolah pikir, ini kepagian kita, katanya mungkin ya. Yang kerja juga begitu. Ngapain? Ini masih kepagian. Rupanya sudah terlambat semua Pak Darwis. Nah, apa pesannya? Sebagai Bani Abraham, ya, sebagai Bani Abraham, kita ibarat jam itu. Orang sangat bergantung kepada kita. Orang lain melihat kita. Ya, orang lain melihat kita. Kalau kita berhenti, orang lain akan berhenti. Kalau kita mengabarkan hal yang salah, orang lain akan sesat. Kalau kita kabarkan yang baik, orang lain juga akan mendapatkan pekabaran yang baik. Itu salah satu tugas Bani Abraham ini Pak Darwis yang diterangkan kepada kita. Iya Pak Tobing, ini pemikiran aja kalau kita lihat Bani Abraham bangsa Israel itu gagal Pak. Saya khawatir kita gagal lagi nih Pak. Bagaimana ini Pak supaya kita jangan gagal sebagai bangsa yang rohani. Silakan Pak. Iya. Baik Pak Darwis. Jadi memang ya, sekali lagi, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita sebagai Israel rohani sekarang ini, tuntunan kita itu sudah sangat jelas ya. Bagaimana dulu ketika Israel dipilih Allah, dan akhirnya mereka gagal, lalu pilihan itu dibuka Allah kepada semua, dan kita sebagai Israel rohani sekarang dipilih Tuhan. Kalau kita gagal lagi, polanya sudah ada, ya, polanya sudah ada untuk kita pelajari, petunjuknya sudah ada, historinya, sejarahnya sudah ada. Kalau kita gagal lagi, ya sama seperti yang dikatakan di pelajaran sebelumnya, benar-benarlah kita ini sudah dikuasai kebodohan oleh karena kita bergaul dengan dosa. Ya, jangan sampailah kita gagal lagi Pak Darwis. Ya, para pemirsa yang diberkati Tuhan pun, di mana oleh karena kita saling menguatkan sebagai Israel rohani, ya kita saling menguatkan. Kita saling mendoakan, jangan gagal lagi lah kita. Itulah harapan kita Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Kita lanjut ke hari berikutnya. Di atas segala bangsa. Ini apa ini? Ini luar biasa ini kalau kita bisa di atas segala bangsa. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis. Jadi dikatakan begini bahwa ya di dalam Ulangan 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ini janji ini kepada orang Israel. Kalau kita pikir-pikir Pak Darwis, secara sejarah di zaman dulu, Israel ini kan sebenarnya sebuah bangsa yang kecil. Ya, bangsa yang kecil. Peradabannya juga bukan peradaban yang paling maju di antara yang lain. Ya kecil, sekelompok kecil saja ini. Bukan sebuah bangsa yang punya tentara yang kuat, bukanlah negeri yang subur, bukan. Ya, tapi kenapa harus dipilih Tuhan? Ya Israel, kenapa ini benar-benar menjadi satu misteri, satu rahasia. Ya, mengapa Israel yang kecil itu dipilih Tuhan di atas segala bangsa? Kenapa enggak bangsa Asyur? Kenapa enggak bangsa Arab yang jumlahnya banyak saat itu? Masih banyak bangsa yang lain, bangsa ya Babylon dan lain-lain, tetangga-tetangga Israel. Coba kita lihat sampai sekarang pun wilayah Israel itu kecil sekali dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Mesir jauh lebih besar lagi. Kenapa enggak Mesir dipilih? Kenapa Israel? Inilah satu misteri, satu rahasia Tuhan, ya, satu rahasia Tuhan kepada Israel dulu. Hal yang sama juga Tuhan berikan itu, Tuhan lakukan itu kepada kita. Kita sekarang dipilih sebagai Israel rohani. Ingat, Pak, ya, dipilih artinya apa? Bukan karena kita yang mengajukan diri, tapi karena pertimbangan dari Allah, benar-benar keputusan Allah, kebijakan dari Allah memilih kita. Ya, memilih kita. Artinya apalagi yang kedua,
tidak ada usaha apapun yang bisa kita buat, yang bisa kita buat sehingga kita dikatakan sebagai umat pilihan Allah. Ini benar-benar karena kasih karunia Allah, belas kasihan Allah, memilih kelompok yang kecil ini menjadi pilihan supaya menjadi apa? Supaya menjadi jam yang tetap berjalan terus, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Ya, ini yang dikatakan. Jadi ini kita seharusnya melihat ini sebagai suatu kehormatan. Ya, suatu kehormatan karena kita dipilih di atas segala bangsa. Ya, banyak bangsa yang lain, tapi kita dipilih supaya sebagai perantara kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga kita melayani mereka sebagai apa? Sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, ya sebagai contoh, memberikan contoh kehidupan yang suci. Jadi sebagai orang yang dipilih, hati-hati. Oh, jangan sampai, lihat ini, dari sekian banyak manusia di bumi ini, hanya kita yang dipilih. Jangan jadi sombong. Kita harus ingat, kita dipilih itu bukan karena usaha kita, bukan karena ada kualifikasi yang memenuhi syarat dari kitanya, tapi karena Allah mau itu, dan itu misteri, ya misteri Allah sendiri. Ya, Allah mau kita menjadi apa? Menjadi jam yang berjalan terus, menjadi petunjuk bagi segala bangsa. Itu sebenarnya Pak Darwis yang kita harus sikapi. Ini sebuah kehormatan yang jangan kita sia-siakan. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran Pak Tobing. Mungkin kita bisa belajar juga dari bangsa Israel. Apa sih yang harusnya bangsa Israel lakukan? Supaya kita juga lakukanlah Pak Tobing sekarang ini. Silakan Pak Tobing. Ya, jadi sama seperti orang Israel dulu. Bukan karena sosok mereka yang jauh lebih sempurna, fisik mereka jauh lebih baik dari yang lain, bukan karena negeri mereka lebih subur dari yang lain, ya, tapi itu murni karena belas kasihan Tuhan, dan mereka dan Allah ingin orang Israel kembali kembali menampilkan kehidupan Allah kepada orang-orang di sekitarnya, supaya orang-orang di sekitarnya boleh melihat Allah, boleh mengenal Allah. Itulah juga sebagai bangsa pilihan, ya kita sekarang, sebagai bangsa Israel rohani pilihan Allah. Biarlah kita menampilkan kehidupan Allah. Janganlah orang lain melihat justru kelakuan kita jauh lebih jahat, Pak Darwis, dari orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai dari segi berbicara kita lebih kasar dari orang lain. Dari segi tindak tanduk kita lebih tidak sopan. Ya, dari segi hidup bermasyarakat kita lebih nggak bergaul. Jangan sampai. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi terang di atas segala bangsa. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, tanah perjanjian. Ya, kita ini pingin tahu nih tanah perjanjian yang mana ini Pak. Silakan Pak Fajar. Iya Pak Darwis, terima kasih. Jadi kita belajar untuk tanah perjanjian ini menjadi salah satu objek perjanjian antara Tuhan dengan Abraham ya. Jadi Tuhan itu memberikan satu janji, satu tempat di mana benih Abraham ini akan berkembang menjadi satu bangsa yang besar. Jadi Tuhan sendiri ya yang menyediakan satu tempat untuk keturunan Abraham, benih Abraham ini mereka berkembang biak menjadi satu bangsa yang besar. Nah, nanti kita akan belajar apa maksud tujuan Tuhan memberikan tanah perjanjian ini. Memang Tuhan itu memberikan perjanjian, memberikan satu tanah, satu tempat kepada Abraham, kemudian diulangi lagi kepada Ishak, kemudian diulangi lagi kepada keturunan yang berikutnya yaitu Yakub, dan bahkan dari keturunan 12 suku muncullah satu bangsa yang disebut dengan bangsa Israel ini. Ada kurang lebih sekitar 400 tahun ya Tuhan menggenapi akan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub kepada keturunan maupun benih Abraham ini. Hampir 400 tahun setelah mereka meninggalkan Mesir, setelah ditawan di Mesir, kemudian ada Musa dan Yosua digenapi, kemudian tanah perjanjian ini dibagi-bagi kepada 12 suku, ada ya dari Ruben sampai dengan Manase dan Efraim, keturunan dari Yusuf. Nah, kalau kita lihat apa sih maksud dan tujuan daripada
daripada Tuhan ini menggunakan bangsa Israel. Nah, tujuannya pada waktu mereka menempati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan ini, mereka itu menjadi satu alat Tuhan yang mampu mencerminkan tabiat daripada Tuhan. Jadi Tuhan Allah mereka kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Sehingga banyak nanti bangsa-bangsa yang lain melihat perbuatan yang baik dari bangsa Israel dan menjadi satu berkat, sehingga banyak bangsa-bangsa yang lain yang akan diberkati oleh karena bangsa Israel. Namun ternyata rupanya tidak menjadi apa yang diharapkan oleh Tuhan ya. Jadi melalui tanah perjanjian ini itu diberikan kepada bangsa Israel, itu bukan berarti tidak ada syaratnya, ada syaratnya. Bagaimana kalau seandainya fail atau gagal gitu ya. Nah, ini yang syarat yang pertama ini. Kalau seandainya mereka memang menjadi penurut. Itu dalam dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Kita akan lihat bagaimana dia menurut, kemudian bagaimana kalau dia tidak menurut ya. Ulangan 28 ayat yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini satu janji daripada Tuhan untuk mengangkat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat, jika mereka mau mendengar suara Tuhan dan mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi ada dua, setia dan mau melakukan. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya mereka tidak mau melakukan? Ulangan 28 ayat yang ke-15. Simple nih ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Wah, ini luar biasa sekali nih. Kalau kita mau mendengar perintah Tuhan, melakukan dengan setia, berarti kita akan diangkat menjadi bangsa yang besar oleh Tuhan. Namun, kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak setia, yang ada adalah kutuk, Pak Darius. Ini mengerikan sekali ya. Jadi tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Nah, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran? Tuhan kan sebetulnya memberikan satu tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga untuk kita semuanya. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan, mau melakukan dengan setia, kehidupan kekal, yaitu tanah kerajaan semawi atau kerajaan surga, itu akan menjadi bagian kita. Namun bila mana kita tidak mau mendengar dan tidak setia melakukan kehendak Tuhan, maka itu tidak akan menjadi bagian kita. Saya pikir itu, Pak Darius. Iya, Pak Fajar, terima kasih. Memang Bapak udah uraikan tadi syarat-syarat untuk mendapatkan perjanjian itu. Apakah ada kekuatan ekstra, Pak, yang diberikan supaya kita itu betul-betul patuh kepada syarat yang diberikan oleh Tuhan itu, supaya kita mendapatkan tanah perjanjian itu, Pak? Silakan, Pak. Iya, bagus sekali nih, Pak, pertanyaannya. Apakah ada satu kekuatan ekstra ya, extraordinary, sehingga kita menyanggupkan? Memang kita tidak akan bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, Pak. Kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup untuk mendapatkan itu. Tapi itu semuanya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Itu akan diberikan kepada kita semuanya. Tuhan sendiri yang akan menyanggupkan kita ya. Kalau dengan perbuatan kita, dengan kesanggupan, kemampuan kita, saya pikir kita tidak akan mendapat. Tapi karena ini kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kita dimampukan dan kita mau menurut ya. Jadi kita bersyukur, kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita, dia membungkus kita dengan baju kebenaran, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga itu. Kita tidak sanggup. Namun bila mana hati kita diserahkan kepada Tuhan, kita betul-betul memiliki satu hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, Tuhan akan sanggupkan kita. Kita mau bisa melakukan akan kehendak Tuhan dengan setia, mau melakukan penurutan kepada Dia. Saya pikir itu, Pak Darius.
Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali kepada Pak Tobing ini. Israel dan perjanjian. Nah, ini gimana ceritanya ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi Allah memberikan perjanjian juga kepada bangsa Israel, ya, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fajar di pelajaran sebelumnya, ada syaratnya. Jika engkau ya begini-begini akan mendapat berkat, jika engkau begini-begini akan mendapat kutuk, gitu ya. Nah, sekarang juga ya di dalam pelajaran kita ini dipertegas ya di Yeremia 11 ayat 8, ini kalimatnya mendalam sekali. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan janji perjanjian ini. Jadi kalau misalnya katakan karena kita berdegil hati Pak Darwis, oh ya sudah, ya sudah, kalau begitu Allah akan mendatangkan apa? Akibat dari perjanjian itu. Kenapa? Apakah Allah yang kejam? Oh, bukan. Ini sebuah konsekuensi otomatis, ya, sebuah konsekuensi otomatis dengan dipenuhinya dosa di dunia ini, sehingga semua perbuatan kita itu ada konsekuensi. Ya, di dalam, ya, sekali lagi, seharusnya kita bersyukur sebenarnya kita tidak lagi bisa selamat, tetapi Allah mengadakan perjanjian supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat. Nah, perjanjian di sini sekali lagi, ya, perjanjian di sini adalah hubungan komitmen, ya, komitmen yang serius. Ya, ini perjanjian ini sesuatu komitmen yang serius dan suci. Diibaratkan apa? Diibaratkan sebagai sebuah pernikahan. Ya, sebagai sebuah pernikahan. Enggak boleh main-main, ya, enggak boleh main-main, ya. Tetapi ketika kita manusia sudah berzina, misalnya sudah berzina, tapi Tuhan mencoba memberikan jalan keluar, tapi kita mencoba lagi seolah-olah mempermainkan pernikahan itu, maka ya kita pun akan menerima akibat di situ. Nah, jadi yang perlu kita pahamin adalah sama seperti pengalaman Nuh dahulu, ya, sudah dikasih kesempatan sampai 120 tahun, ya, kepada orang-orang di sekitar Nuh, ya kan, dikasih kesempatan. Semua perjanjian itu bagaikan pedang bermata dua, Pak Darwis. Ya, bagaikan pedang bermata dua. Ketika kita memegang perjanjian itu, maka akibat positif dari perjanjian itu menjadi bagian kita. Tapi ketika kita merendahkan, menyepelekan, membelakangi, meninggalkan, ya, lalu apalagi merendahkan, sekali lagi ya, menganggap enteng komitmen kita, mempermainkan komitmen, ya, maka sifat dosa itu akan jatuh ke kita. Sifat dosa apa? Ya, dosa akan membawa kebinasaan. Itu yang kita harus sadari. Maka jangan main-main dengan perjanjian ini. Itu sebuah komitmen. Itu Pak Darwis. Mungkin hanya pemikiran aja Pak Tobing ini. Mengapa jika hubungan kita tidak benar ya kepada Tuhan ya, kita cenderung jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran Pak Tobing? Mungkin bisa diuraikan Pak Tobing. Iya, sama seperti misalnya pohon dengan ranting-rantingnya. Ya, kalau ranting-rantingnya terpisah dari pohonnya, layu dia, jatuh, pasti jatuh. Tapi mengapa ranting itu tidak jatuh? Karena dia bertahan berada di pohon itu. Nah, sama seperti kita dalam konsep perjanjian ini. Sekali kita mencoba melanggar perjanjian ini, kita tidak benar, ya kan? Maka apa yang kita akan hadapin? Wah, mungkin kita pikir, jangan-jangan ini hanya maunya Tuhan saja ini begini. Dia buat perjanjian sama kita, coba-coba ngikat perjanjian dengan yang lain. Kita nggak tahu, rupanya kita mengikat perjanjian dengan setan. Ya, mulai sama kayak sejarah Israel dulu Pak Darwis. Ya kan? Sejarah Israel. Ketika mereka setia kepada Tuhan, bangsa sekecil mereka itu ditakuti oleh semua bangsa. Tapi begitu mereka tidak setia, jadi bulan-bulanan bangsa yang lain. Jadi mainan, istilah orang Jawa, jadi bancaan. Ya, jadi bulan-bulanan benar-benar dibikin kayak mainan bagi bangsa yang lain. Kadang kita heran. Satu waktu Israel menjadi bangsa yang ditakuti. Tapi satu waktu kayak, ya, bahasa pasarannya mungkin kayak kacung kampret. Nggak dianggap orang.
ya disepelekan gitu. Nah ini itu jadi sekali kita mencoba hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, udahlah kita menjadi apa, permainan, menjadi orang yang dipermalukan oleh setan kita, Pak Darwis. Ya, itu saya kira seperti itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ya, saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ada umat sisa Pak Fajar. Siapa ini? Siapa yang merencanakan ini? Bagaimana ini umat sisa? Pak Fajar, tolong diuraikan. Iya, terima kasih. Saya senang sekali tadi ungkapan dari Saudara Elvin ya. Jadi bangsa Israel ini menjadi bulan-bulanan bangsa yang lain ya, ditawan ini. Ini menarik sekali nih. Nah, ini menjadi satu pertanyaan ini. Apakah benih daripada Abraham ini setia? Kan cuma ada setia dan tidak setia. Pertanyaannya, apakah pada kenyataannya setelah beberapa tahun kemudian mereka menjadi umat Tuhan, apakah benih daripada Abraham ini setia? Oh tidak setia. Tadi sudah diungkapkan oleh Saudara Elvin. Itu mereka kan sebenarnya bangsa yang tegar tengkuk ini ya, penuh dengan kesombongan sehingga mereka ditawan menjadi bancaan semua bangsa yang lain, menjadi bulan-bulanan bangsa yang lain. Tapi yang paling hebatnya ini Pak Darwis, meskipun mereka tidak mau menurut dan kutuk itu menjadi bagian dia dan mereka tidak menikmati seterusnya ya tanah perjanjian itu akhirnya ditawan oleh Babilonia, ini namun faktanya masih ada beberapa umat sisa yang dipelihara oleh Tuhan. Ini luar biasa sekali. Apa maksud Tuhan ini ya? Masih tetap memelihara umatnya yang sisa ya. Baik yang ada di sisa yang ada di kota Yerusalem, bahkan mereka yang masih ada di tawanan Babilonia, akhirnya Tuhan masih tetap memelihara umatnya. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel yang ada di tawanan maupun umat sisa yang masih ada di Yerusalem itu menjadi satu alat yang digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan bagi bangsa yang lain. Kalau mereka masih tetap menurut setia kepada Tuhan dan mau mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan masih tetap memelihara dia. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita ya. Jika engkau baik-baik dan mendengar suara Tuhan dan dengan setia mau menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi bangsa yang hebat, yang kuat, menjadi yang masyhur dan menjadi satu umat Tuhan yang diberkati. Sehingga nama Tuhan itu akan menjadi termasyhur, menjadi kemuliaan, menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang menjadi satu hal yang menarik. Kita coba baca ada satu ayat dalam Yeremia, bukan Yeremia, tapi Yesaya pasal 66 ayat yang ke-19. Ini menjadi satu jaminan bahwa Tuhan masih tetap memelihara umatnya ya, masih memiliki umat sisa ya. Ayat 19, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pulut, ke Meseh dan Ros, ke Tubal dan Yaman, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, yaitu kabar tentang Tuhan, Allah bangsa Israel, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Artinya, bila mana bangsa Israel tidak bisa diharapkan oleh Tuhan, Tuhan masih memiliki umat-umat yang dengan setia untuk memberitakan tentang namanya, tentang kemuliaan. Sehingga bukan hanya bangsa Israel yang diharapkan, tapi ternyata mereka gagal ya. Namun Tuhan juga masih memiliki umat-umat Tuhan yang lain yang memberitakan kemuliaan, memberitakan nama Tuhan yang luar biasa kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini bagus sekali nih Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ya Pak Fajar, ini pemikiran aja Pak Fajar. Kita adalah bangsa yang sisa. Ya. Kita adalah umat yang sisa. Apakah kita akan berhasil ini Pak sebagai umat tidak gagal lagi? Ya, terima kasih Pak Darwis. Bagaimana jaminan kita supaya kita tidak gagal ya? Namun apa sih yang menjadi satu jaminan supaya kita tetap berhasil? Tidak seperti halnya oleh bangsa Israel. Tentunya kita juga akan belajar dari sejarah bagaimana bangsa Israel itu dia gagal untuk menurut kepada Tuhan. Sehingga berkat ini bukan hanya untuk orang-orang bangsa Israel, orang Yahudi, namun berkat ini, perjanjian ini dapat disebarkan kepada seluruh
umat-umat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih? Apakah jaminan bagaimana supaya kita terjamin bahwa kita akan menjadi umat Tuhan sampai seterusnya, sehingga kita tidak seperti bangsa Israel yang gagal? Tentunya kita mengambil dari Ulangan yang pasal yang ke-28 tadi ya. Jika engkau baik-baik dan mendengar suara Tuhan dan mau menuruti perintah Tuhan, maka engkau akan menjadi satu bangsa yang besar. Inilah yang menjadi satu jaminan kepastian. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, mau selalu berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, mempelajari akan kehendak Tuhan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mau menuruti dengan setia, tentunya itu akan menjadi jaminan kepastian bagi kita semuanya bahwa kita akan memperoleh, yaitu kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Dan sebetulnya Tuhan menjanjikan bagi kita satu tanah perjanjian surgawi, bila mana kita mau menurut, yaitu kehidupan kekal tinggal di surga. Saya pikir itu, Pak Dan. Terima kasih Pak Fajar. Ini cuman kita akan beralih lagi Pak Fajar, melanjut. Orang Israel rohani. Ini siapa ini orang Israel rohani, Pak? Apakah kita termasuk di dalamnya? Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan. Wah, luar biasa ini, Pak. Ini bagus sekali nih, Pak. Ini bagus sekali bahwa orang Israel rohani ini siapa gitu ya. Kalau faktanya bahwa bangsa Israel itu dia gagal. Dia gagal untuk apa? Untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu perjanjian daripada Tuhan itu bukan berlaku saja kepada bangsa Israel, tapi berlaku untuk kita semuanya. Dan kita itu disebut sebagai Israel rohani, Pak Darwis. Israel rohani. Karena apa? Nah, kita akan lihat korelasinya ya. Di dalam Kristus tentunya, Kristus ini adalah salah satu keturunan atau benih dari Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Dari Kristus ini menjadi satu Mesias, dia yang berkorban di atas kayu salib, dia menyerahkan dirinya, nyawanya, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit, dan bahkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, kepada pengorbanan Yesus Kristus, maka mereka menjadi orang yang dibenarkan oleh Kristus. Maka kita akan mendapatkan satu jaminan kepastian bahwa kehidupan kekal disediakan oleh Mesias ini. Dan pekabaran ini bukan hanya disampaikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu ya, bukan kepada orang-orang Yudea, Samaria, namun ke seluruh dunia. Seluruh dunia, pekabaran ini disampaikan kepada seluruh dunia, bila mana hai kamu yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian Yesus, kemudian kebangkitan Yesus, maka kamu akan memperoleh satu janji berkat kehidupan kekal di surga. Dan ada satu syarat, yaitu tentang baptisan. Artinya apa dengan baptisan ini? Kita itu dibaptis, istilahnya kan dikuburkan, masuk ke dalam air. Kemudian kita dibangkitkan. Itu memang benar-benar menjadi satu seperti satu topologi daripada Yesus. Yesus sudah mati dan kita juga mengikuti takdirnya. Kita masuk ke dalam air, kemudian kita dibaptiskan, kita bangkit, kita menerima Kristus menjadi manusia yang baru. Dan manusia yang baru ini adalah manusia orang Kristen rohani. Karena kita percaya dengan Kristus. Karena kita bagi mereka yang menerima Kristus di dalam Galatia, Rasul Paulus katakan di dalam Kristus kita akan menjadi salah satu keturunan dari Abraham dan kita berhak untuk menerima janji-janji yang diberikan Tuhan Allah kita kepada keturunan Abraham. Kita adalah orang-orang Israel rohani, Pak Daris. Ya. Saya pikir itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini pemikiran aja ini. Sebagai orang Israel rohani, ya, apa sih misi kita yang utama, Pak? Kita udah dibaptiskan, kita sudah terima sebagai bangsa rohani. Apa ini misi kita yang utama? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Darwis. Jadi misi kita yang paling utama itu menyampaikan kasih karunia daripada Yesus yang diberikan cuma-cuma kepada semua orang. Oleh karena kasih karunia ini, yaitu harusnya kan sebetulnya, seperti yang disampaikan oleh Saudara Elvin, upah dosa adalah maut. Kita itu harusnya itu mati dan harus menerima penghukuman. Tetapi
karena Yesus yang mengambil bagian ini menggantikan kita, dan dia menerima kematian ini, kemudian dia mencurahkan nyawanya di atas kayu salib, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga, dan bagi mereka yang percaya kepada dia, itu akan memperoleh satu jaminan keselamatan, itu sebagai salah satu wujud kasih karunia Tuhan kepada kita. Sebetulnya kita harusnya jatah kita adalah kematian, maut ya. Tetapi karena kasih karunia Yesus di atas kayu salib, kita dapat dibenarkan dan kita menerima akan janji keselamatan ini. Nah, misi rohani kita itu adalah menyampaikan Injil kebenaran, kasih karunia, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan bagaimana dia bangkit dan naik ke surga. Inilah yang kita sampaikan sebagai Israel rohani ya, tentunya ya. Kita memiliki tugas untuk menyampaikan pekabaran Injil kepada semua orang. Ya, bukan hanya kita aja yang selamat, tapi banyak umat-umat Tuhan yang lain yang percaya mereka dapat diselamatkan dan tinggal di kerajaan surga, yaitu tanah perjanjian yang kekal, menjadi bagian kita semuanya. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa pemirsa, kita sudah sampai pada akhir dari diskusi kita. Kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan pendalaman maupun kesimpulan, closing statement dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ya demikianlah jatuh manusia nenek moyang kita ke dalam dosa, dan dosa menjalar begitu cepatnya ya kepada seluruh umat manusia, bahkan Allah sempat menghabiskan umat manusia dengan air bah. Namun demikian juga dosa semakin menjalar terus ya, merajai kepada semua kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, Allah menginginkan keselamatan kepada semua umat ciptaannya. Oleh karena itu Allah memilih sebuah bangsa yang kecil bernama Israel untuk menjadi juru kabar Allah, agar membawa pekabaran ini kepada semua orang di muka bumi ini. Sayangnya mereka gagal. Ya, mereka gagal menerima misi itu. Mereka menjadikan pilihan Allah itu menjadi kesombongan, malah mereka menganggap kasta mereka lebih tinggi dari yang lain. Pekabaran keselamatan itu mereka tidak sebarkan, mereka hanya nikmatin sendiri saja, dan sehingga mereka gagal. Dan sekarang tugas itu diberikan kepada kita sebagai umat-umat pilihan Allah Israel rohani, ya, untuk membawa pekabaran itu kepada semua benih Abraham, tidak pandang bulu. Tidak ada perbedaan bangsa, suku, kasta, dan jabatan di hadapan Allah. Semua itu dikasihi Allah. Kita ditugaskan sebagai umat pilihan Allah. Kita memiliki 4 gelar istimewa ya yang diberikan kepada kita, yaitu kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita membawa semua benih Abraham ini terkumpul dengan baik di kerajaan surga. Jangan sampai kita gagal menjalankan misi itu. Gelar kehormatan sebagai bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu mari kita gunakan sebagai satu inspirasi bahwa kita benar-benar umat pilihan Allah yang membawa semua orang. Jangan kita menjadi sombong dengan gelar itu, tetapi biarlah kita semakin rendah hati, semakin merasakan bahwa ini sebuah komitmen perjanjian kita, ya, perjanjian kita dengan Allah, bahwa kita akan menjadi terang, membawa pekabaran ini ke seluruh benih Abraham, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras. Semua itu adalah orang-orang yang perlu kita temui untuk membawa pekabaran Tuhan. Itulah tugas kita sebagai umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, menyelamatkan semua benih Abraham. Itu kesimpulan kita dalam 1 minggu ini. Semoga ini menginspirasi kita sebagai Israel rohani yang membawa pekabaran keselamatan ke seluruh benih Abraham. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Kepada pemirsa semua, kami berharap ada motivasi baru, ada semangat baru untuk kita boleh tetap setia di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih semua pemirsa. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan tutup
diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersama pemirsa yang setia mempelajari firman Tuhan ini mengucapkan syukur Tuhan dan sekaligus memohon hikmat kebijaksanaan Tuhan ketika Engkau sudah menyematkan gelar kepada kami sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan bahkan kami adalah umat kepunyaan Allah. Biarlah kami bawa pekabaran ini Tuhan kepada semua benih Abraham tanpa memandang suku, memandang bangsa, ras, dan jabatan apapun mereka semua Tuhan. Agar kami mengasihi semua mereka. Berita yang baik ini tidak kami miliki sendiri. Kami tidak mau gagal Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dahulu yang gagal ketika mereka Engkau pilih sebagai umat pilihan. Sekarang kami sebagai Israel rohani, kami tidak mau gagal Tuhan. Biarlah melalui ini kami boleh menjadi juru kabar Allah kepada semua benih Abraham. Sehingga kami boleh sama-sama menikmati kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami puji, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Tobing, terima kasih pemirsa. Shalom. Shalom buat kita semuanya. Amin. Berkati.